Saya nggak ngerti ya, tapi kalau dalam kacamata saya sih mungkin ya ini upaya Pak Presiden untuk menjaga stabilitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman pemirsa. Kembali ke bincang-bincang santai Master C19 Channel. Hari ini saya ditemani oleh tokoh mahasiswa aktivis. Beliau adalah Adam Makrifat, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Gemasaba, Gerakan Mahasiswa Satu Bangsa. Gemasaba ini saya partai ya. Saya PKB. Saya Partai Kebangkitan Bangsa. Hari ini kita ngobrol sedikit tentang mahasiswa dan politik, apalagi beberapa eskalasi politik sempat memanas. Bahkan diprediksi tahun ini juga akan lebih panas dibandingkan tahun sebelumnya, ya kan? Karena 2024 itu sudah mulai ancang-ancang, di 2003 juga sudah mulai ancang-ancang juga lebih awal. Cuma sebagian mahasiswa masih menganggap bahwa politik itu tabu ya, hina ya. Hina katanya. Mengerikan. Padahal banyak filsuf yang mengatakan, banyak tokoh-tokoh inspiratif yang mengatakan bahwa ketika Anda tidak peduli dengan politik, maka Anda tidak peduli dengan kehidupan. Nah, kita minta pandangannya Adam soal mahasiswa dan politik. Gemasaba itu sekarang sudah berapa cabang wilayah ya, jumlah kepengurusannya? Ada 28 DPW dengan 200 DPC. 200 DPC. Ini udah baru. Udah oke. Baru segitu. 200 DPC, 28 DPW wilayah. Okay. Kurang lebih segitu. Dan ini tantangannya Gemasaba gimana nih? Kan mindset mahasiswa hari ini kan politik tuh kejam, nggak bagus, negatif. Ya karena mahasiswanya tidak boleh berpolitik, dalam tanda petik tidak boleh berpolitik. Bayangkan kalau mahasiswa ini berpolitik, gairah anak muda, idealisme, visi, imajinasi, kemudian kencang, kuat, berdasar dan punya mimpi. Intinya itu. Mungkin kita jauh lebih bisa optimis melihat dunia politik. Tapi kalau misalkan sudut pandangnya hari ini masih negatif, underestimate ya terhadap politik, ya hanya kengerian aja yang ada. Bahkan di lapangan itu kita menemukan mahasiswa kok berpolitik gitu. Loh emang kenapa? Tidak ada aturan yang dilanggar, norma apapun, norma hukum, norma apalagi susila, nggak ada. Tapi itu membunuh daya kritis nggak sih kalau mahasiswa berpolitik itu? Enggak lah. Enggak. Buktinya politisi tetap kritis, malah lebih-lebih. Malah lebih-lebih, kenapa? Jelas arenanya. Ketika bicara pun jauh lebih bisa didengar. Jauh lebih bisa didengar. Bayangkan kalau mahasiswa berpolitik gitu. Jauh lebih ada berapa kampus di Indonesia, ada berapa ratus ribu mahasiswa. Kemudian mereka berbicara politik. Kan jauh lebih, diskusinya jauh lebih dapat ya.
dasar-dasarnya, idealismenya gitu, semangatnya, girohnya. Soal kepekaan sosial? Ya soal kepekaan sosial justru di situ menjadi punya wadahnya. Jauh. Jadi mahasiswa dengan berpolitik justru itu akan melatih kepekaan sosial. Kenapa? Karena ya politik itu kan ngurusi halayak. Ini sudut pandang kami. Sudut pandang PKB, sudut pandang Gemasaba. Politik itu ngurusi masyarakat. Politik ngurusi halayak umum untuk mencapai satu kebaikan bersama. Gitu. Itu ada pengkaderannya dan ya? Ada. Di Gemasaba ya? Ada. Kalau boleh tahu berapa kampus sudah sekarang? Oh enggak, kita belum sampai ke ranah kampus, jadi per wilayah dan cabang. Oh gitu. Gitu, Itu rata-rata, tapi rata-rata pesertanya ya mahasiswa kampus tadi ya. Dan jauh lebih elegan, jauh lebih apa namanya, gentleman. Nggak pura-pura tidak berpolitik padahal berpolitik. Nah, kalau masuk partai kan mahasiswa Gemasaba jelas nggak nyaru, nggak aji mumpung, nggak asas manfaat, nggak pura-pura lah. Kalau di Gemasaba kita mahasiswa berpolitik, iya, bukan mahasiswa yang kemana-mana bicara tidak berpolitik, tapi di sisi yang lain lewat pintu belakang. Nah, itu kan nggak gentleman. Nggak ini ya, nggak memicu friksi kan? Apa? Kalau mikirin friksi kan selalu ada. Ya kalau misalkan ada perdebatan, pertentangan, ya selalu ada itu. Kenapa kita harus sibuk mikirin itu? Karena mahasiswa atau pemuda mahasiswa itu kan punya visi, ya kita fokus ke visi. Punya mimpi, kita fokus ke mimpi. Itu yang kayak gitu kan menjadi tantangan, menjadi yang harus kita selesaikan kan, gitu. Tapi kalau misalkan bicaranya takut ya, kalau takut terus ya, kalau kata Kiai Haji Abdurrahman Wahid itu kan ya takutlah pada ketakutan itu sendiri kan, nggak perlu takut lah. Nggak ngefek ke masyarakat. Kalau friksi yang dari Adam bilang itu hal biasa, ini kita take 2 malah lebih cair ya ngobrolnya. Iya. Tadi Adam masih tegas ya. Itu friksi, pasti kan Adam bilang friksi itu biasa lah bang. Biasa ya, tapi kan bisa berefek ke masyarakat. Masyarakat kan melihat mahasiswa ini masih sebagai kelompok yang bisa mewakili juga, terlepas artinya tidak punya janji-janji. Abang udah berapa lama nggak naik angkot? Lama sih, lumayan. Coba sekali-kali naik angkot ngelewatin yang demo. Bagaimana penilaian supir angkot dan penumpangnya terhadap aksi yang dilakukan mahasiswa? Memang harus ada perubahan cara. Ada perubahan cara. Caranya maksudnya perubahan cara. Artinya si masyarakat ini negatif atau apa positif ngelihat aksi mahasiswa? Ya, banyak negatif lah. Banyak negatif kan? Alasannya? Ngeganggu katanya. Ngeganggu aktivitas. Ganggu gua nyari duit aja nih. Itu sering banget. Itu pengalaman saya. Beberapa kali naik angkot misalnya, melewati kerumunannya, kebetulan mahasiswa. Ini mahasiswa. Artinya sudah ada peralihan ya dan pergeseran pola gerakan ya. Iya, jadi mungkin ya harus kreatif mungkin ya. Harus kreatif, kemudian yang kalau kata orang itu ya sesuatu yang baik harus dilakukan dengan cara yang baik, sesuatu yang benar juga harus dilakukan dengan cara yang baik, kan begitu. Nah, baik buruk itu kan juga harus melihat bahwa kepekaan sosial ya masyarakat ini sebenarnya welcome apa enggak itu. Kalau misalkan untuk menarik perhatian malah merugikan masyarakat, saya kira ada persoalan dalam cara gitu. Jadi kecenderungan mahasiswa ini biasa gerakannya lewat apa dia? Masih ada beberapa yang aksi turun ke jalan gitu. Selebihnya Selebihnya sekarang mungkin online ya.
Cuman ada ini, ada apa namanya? Ada kayak apa ya namanya? Begitu udah klimaks udah gitu tuh. Nggak tahu Bang, maksudnya ketika aksi misalkan, saya kok banyak mendapati adik-adik saya itu puas hanya dengan update status gitu loh. Oke. Hasilnya mau nyampe mau enggak urusan belakang. Berarti sosmed itu sebenarnya membunuh daya kritis mahasiswa atau kepekaan sosial mahasiswa? Ya over Bang, over informasi, apalagi sekarang ngikuti arus terus kan. Mana yang lagi trending di komen, yang lain tenggelam udahan. Nggak didalami dalam satu bidang gitu loh. Nggak didalami satu isu misalkan. Sekarang kan cenderungnya begitu. Isu ini lagi trending nih, bikin trending sosial media, digiring. Harusnya punya isu sendiri atau punya fokus paling tidak Bang. Fokus ya. Fokus. Ya kemarin aksi yang terluhap misalkan, aksi mahasiswa, saya kira pasca reformasi ya salah satu aksi mahasiswa yang besar ya, yang paling besar barangkali. Tapi kan isunya jadi ngambang. Gak jelas, bawa isu ini, semuanya punya kepentingan, semuanya bawa isu masing-masing gitu, gak fokus. Artinya bisa dikatakan teknologi sosmed itu juga akhirnya membuat mahasiswa tidak fokus dan cepat puas. Ya. Karena kepuasannya hanya sudah gue udah update status. Berarti gerakan jalanan udah gak efektif atau masih efektif? Saya kira masih, bagi ya terbuktikan beberapa gerakan juga bisa merubah beberapa kebijakan kan, walaupun kebijakan yang lainnya tidak gitu. Nah, kalau mahasiswa berpolitik, apakah tidak resisten, dia justru terbawa arus? Kan kita dalam politik ini kan sebenarnya kalau secara teori pendapat akhirnya dulu kan itu sebenarnya positif ya. Tapi itu menjadi negatif ketika orang-orang yang berpolitik atau politisi ini itu tidak berdasarkan kepentingan pribadinya atau kelompoknya sendiri ya. Itu gimana? Ya mahasiswa nggak perlu takut lah Bang. Nggak perlu takut bahwa kemudian ada 1, 2, 3 orang mungkin yang ikut arus ya, mungkin itu nggak banyak. Tapi bayangkan kalau misalkan kita nyari kuantitas dulu deh, misalkan dari 10.000 misalkan 10.000 mahasiswa yang kita kader misalkan. Apa mungkin jadi semua? Kan nggak mungkin Bang. Maksudnya jadi dalam arti ideal secara teori ya, di atas kertas kader yang ideal tuh seperti ini kan nggak mungkin dari 10.000 itu juga semuanya begitu. Nggak mungkin, pasti ada yang di tengah jalan, mungkin ada yang belok dan lain sebagainya. Tapi kita nggak boleh pesimis gitu loh. Saya kira itu salah satu mentalnya yang harus diuji mahasiswa ketika dekat-dekat dengan kekuasaan gitu. Itu dia artinya kembalinya tetap pada fondasi dia di kampus ya. Fondasi dia di pemikirannya. Kan begini, pribadi atau masyarakat atau satu kelompok orang, bahkan satu negara misalkan, itu kan bagaimana dia menjadi apapun, menjadi seperti apapun, mentalnya, kulturnya, budayanya, itu bagaimana isi kepalanya. Kan begitu Bang, dari pendidikan dulu. Nah, kalau kita berikan pemahaman rekrutmen politik misalkan, kita berikan pemahaman bagaimana berpolitik untuk khalayak yang baik gitu, yang benar kayak gitu. Saya kira itu bisa. Karena semuanya berasal dari situ, dari isi kepala, dari pendidikan. Yang pernah kita bahas misalkan satu itu, bahwa ada peradaban di dunia ini yang menjadi berubah
total hanya dari satu kata Iqra yang disampaikan Jibril kepada Nabi Muhammad. Satu, yang kedua ada satu perjanjian di Nabi Muhammad dengan dengan itu perjanjian Hudaybiyah kalau nggak salah. Nabi Muhammad hanya minta jangan larang orang untuk mendiskusikan Islam. Dan yang ketiga, Bang, Renaissance Eropa itu kan pencerahan utamanya adalah dari pemikiran yang merubah semuanya akhirnya dari satu pemikiran. Jadi yang diubah adalah isi kepalanya, yang dibentuk isi kepalanya melalui kaderisasi gitu. Melalui kaderisasi disiapkan betul untuk dari awal disiapkan betul untuk berpolitik. Kalau di Gemasaba kaderisasinya ada tahapannya? Ada tahapan-tahapan termasuk kita siapkan. Maksudnya itu kenapa kaderisasi itu penting? Ya untuk menyamakan ideologi partai gitu. Kenapa butuh kaderisasi ideologi partai dan lain sebagainya? Ya karena PKB itu tidak bukan partai yang mengandalkan uang, bukan partai yang mengandalkan cuan, mengandalkan bohir gitu, mengandalkan uang untuk ditebar dan lain sebagainya. Enggak. Justru yang kenapa saya pribadi misalkan merasa cocok karena semua orang punya kesempatan yang sama, mau punya uang mau enggak. Semua orang. Semua kader punya kesempatan yang sama, mau punya uang mau enggak. Gitu. Ada jadi bukan menjadi tolak ukur, tidak menjadi tolak ukur. Dan itu kan semangatnya aktivis banget. Berbanding dengan partai-partai yang mengandalkan gurita kekuasaan misalkan. Oh enggak. Jadi intinya tetap cocok lah dengan aktivis. Intinya mental dulu dan ya. Iya. Mental dulu. Paradigma ya. Kemudian isi kepala lah, isi kepala. Itu terjadi nggak? Jadi tantangan Gemasaba nggak kalau dalam aktivitasnya? Belikan politik itu. Iya. Di tingkat mahasiswa. Iya. Karena kita juga sulit memungkiri bahwa beberapa dari kami, termasuk saya misalkan dulu melihat politik itu ya harus punya modal, harus punya uang, gitu. Malah tergerus pada pasar ya, liberalisasi politik misalkan, yang punya duit yang jadi nyalek misalkan atau nyalon yang nebar uang yang jadi gitu. Tapi kita tidak boleh menyerah bahwa harus punya keyakinan bahwa mungkin tidak hari ini kampanye kita untuk melawan lah ya money politik dan lain sebagainya gitu. Tapi kan kita pasti akan berharap bahwa titik manusia juga ada kejenuhan lah datang, kan begitu kan sering kita dengar gitu. Jadi kalau kita punya prinsip, setiap orang punya prinsip pasti punya pemikiran, Bang. Punya pemikiran. Iya, isi kepalanya pasti nggak kosong gitu, pasti itu. Artinya memang teknologi ini memang juga mempengaruhi. Iya, mempengaruhi karena ya orang cenderung puas dengan mengungkapkan isi hatinya di sosial media, isi hatinya isi kepalanya di sosial media, kemudian dapat like, dapat subscribe, dapat komen gitu. Orang cenderung puas di situ. Ini ada upaya penggiringan yang tadi Adam bilang nggak? Sebenarnya pasar pengen banget, ada analisa dari Adam. Pasar sebenarnya pengen mendesain mahasiswa seperti ini. Oh iya. Ada itu. Ada. Itu siapa? Saya punya kayak wallahu alam lah. Invisible hand. Invisible hand ya. Invisible hand. Soalnya kan hari ini juga banyak yang bilang kok kurikulum pendidikan kita mau mengarahkan kita menjadi pekerja segala macam. Tidak. Ya itu pilihan ya. Bahwa sekali lagi sama pendapat saya.
pendapat saya terhadap kurikulum pendidikan, ada orang yang mau bekerja, ada orang yang mau jadi pengusaha dan lain sebagainya, itu pilihan Bang. Sama kayak ketika, tapi jangan kita menjustifikasi satu hal yang berbeda dengan kita adalah sesuatu yang hina, sesuatu yang dilarang, yang pamali kalau kata orang Banten ya. Oh iya, Adam dari Banten ya? Iya, jadi kata orang gitu. Nah, sama kayak misalkan kalau ada mahasiswa memang pengen dengan kuliah dia punya rencana masuk dunia kerja, dunia industri, itu pilihan. Nggak ada persoalan itu gitu. Yang saya kira harus disikapi juga secara arif ya, secara bijaksana lah, bahwa mungkin itu pilihannya. Tapi kita ingin menawarkan loh yang lain gitu loh. Lu nggak cuman bisa bergerak buat diri lu atau keluarga lu, tapi untuk khalayak banyak. Khalayak banyak bisa melakukan sesuatu dari mana? Ya, kekuasaan. Karena kekuasaan ini bisa mengatur, bisa bermanfaat untuk banyak orang. Kalau kita tarik lebih spesifik, dan tantangannya apa sih kalau ngajak mahasiswa berpolitik yang sering ditemuin teman-teman ke Masahabat? Yang paling banget, artinya tadi jelas satu udah paradigma ya, mindsetnya itu masih menganggap politik itu sesuatu yang ngapain sih gitu kan, nggak jelas katanya, atau saya kira cuman itu ya. Jadi kita dihadapkan pada posisi yang satu sisi mahasiswa apolitik, sisi yang lain aktivis bersinggungan dengan politik, dunia politik lah, tapi memilih untuk tidak berpolitik gitu. Jadi karena menganggap bahwa berpolitik itu memasukkan diri ke kotak. Padahal enggak. Justru di politik itu saya kira kita jauh bisa lebih ekspresif ya, jauh lebih bisa ekspresif gitu. Nah, teman-teman yang melihat bahwa berpolitik masuk dalam kotak gitu loh, masuk dalam kotak yang dikunci. Itu yang harus di ini ya. Iya, padahal tapi saya rasa penilaian itu juga wajar-wajar aja, dan karena soalnya kalau sudah berpolitik maka itu kan bicaranya kepentingan dari masing-masing partai ya, apalagi di Indonesia memang hari ini saluran politik yang resmi ya partai politik. Barangkali ya Bang, kita juga harus menggiring ini bukan kepentingan, ini visi ya. Iya. Kalau sudut pandangnya kepentingan, selamanya kita akan menemukan friksi. Tapi kita harus bisa menyamakan persepsi, menyatukan visi. Jadi ini bukan tentang kepentingan kelompok ini, kepentingan kelompok B, kelompok C dan lain sebagainya. Enggak. Kita punya visi bersama. Saya kira di Masahabat itu. Jadi jelas ada pertama paradigma, mental dulu, agar ketika mahasiswa berpolitik itu tidak bicaranya tentang bagaimana mendapat keuntungan dari kekuasaan. Kemudian paradigma, baru soal visi ya. Ya visi bukan kepentingan ya. Bukan. Kayak di luar itu Dan, saya mau di luar itu ya. Saya rasa udah. Jadi opsinya lebih efektif memang lewat politik daripada ekstra parlementer yang katanya biasa kalau untuk mahasiswa kan gerakan ekstra parlementer. Emang lebih efektif berjuang itu lewat politik ya? Iya. Dari teori sistem juga kan begitu Bang. Kita hanya bisa menjadi kelompok penekan misalkan kalau di ekstra parlementer. Kelompok penekan, bukan kelompok yang memutus satu kebijakan. Kalau bisa menjadi kelompok yang memutus kebijakan, kenapa harus jadi kelompok penekan? Kan begitu Bang. Kita disiapkan misalkan dari awal agar mental kita siap.
Oke. Mentalnya siap. Ini soal masih hangat nih Dam. Apa tuh? Kapolri. Ini kayaknya saya baca di sosial media tuh udah kan Pak Jokowi infonya itu terbaru kan ngajuin Komjen Listio Sigit ya. Kan itu ini maaf nih kita bukan ini cuma ngasih dan dia dari kalangan non muslim. Sepertinya sudah ada lagi pihak-pihak yang mencoba mengangkat isu-isu sentimen agama itu. Nah, yang kemarin terbaru kan sempat agak sempat kaget ya. Kemarin kan harapannya MUI itu setelah pergantian lebih moderat ya, lebih memfungsikan diri sebagai majelis ulama ya kan. Tapi kemarin saya baca di satu berita Sekjen MUI meminta agar Presiden Jokowi itu memilih secara cermat. Jadi saya melihatnya memilih secara cermat itu seperti tanda kutip. Apa ini muncul lagi isu sentimen agama? Ya kalau muncul berarti kan sudah barangkali. Barangkali sudah ya. Cuman kalau itu jadi jualan lagi ya, ngapain sih? Ngapain, kayak ada manfaatnya aja. Kemarin kan PKB tuh yang pertama. Oh iya, kita PKB. Itu biasa apa dasarnya PKB itu lebih dulu menyampaikan bahwa Komjen Listio Sigit kemungkinan yang akan diusulkan tunggal oleh Pak Jokowi. Ya namanya juga kemungkinan kan. Iya, bahasanya juga kemungkinan. Nggak ada mungkin PKB ngelihat dari sisi lain proses atau apa. Ya mungkin salah satunya prestasi ya. Prestasi Gitu. Saya kira itu prestasi, dan kami melihat misalkan Pak Sigit ya. Pak Sigit ini masih muda kan, energik lah. Sesuai lah dengan, nggak jauh-jauh amat umurnya dengan kami lah, dengan kita. Jadi no problem, nggak ada persoalan. Katanya sempat dulu ada kan orang Banten ya, sempat tuh jadi Kapolda Banten sudah dapat penolakan tuh, gimana sih ceritanya? Apa benar tuh? Ya itu hanya saya ngenilai sih tak kenal sama kata sayang aja. Oke. Saya sih ngenilainya cuma itu. Sejauh ini Faktanya nggak ada apa-apa, malah saya ngeliat di timeline sosial media kayaknya banyak banget yang mendukung masyarakat ya, yang mendukung Pak Sigit gitu loh. Malahan di beranda di timeline status orang itu malah dari Banten ya, karena banyak network saya di Banten, itu malah banyak yang apa? mendukung. Ya bersyukur barangkali ya Pak Sigit gitu loh jadi Kapolri, karena nggak tahu apakah itu karena dia pernah menjadi Kapolda Banten atau karena ada harapan lah penegakan hukum yang baik gitu di tangan Pak Sigit. Tapi katanya dulu dia dekat sama ulama akhirnya. Oh iya, saya kok malah melihat beberapa apa namanya sering silaturahim, bahkan non formal. Bahkan itu nggak terpublish ya? Itu ada yang beberapa terpublish, ada sekarang kan mana ada yang nggak terpublish kan? Iya betul. Zaman sosial media kayak gini kan. Nggak ada, semuanya terpublish lah. Walaupun tidak dari pihak kepolisian, tapi kan yang ketemunya barangkali pengen foto bareng. Nah itu kan banyak pertemuan-pertemuan yang non formal saya kira dengan para ulama ya, para kiai yang justru jarang dilakukan oleh aparat keamanan. Jadi ada mendukungnya. Oke, nggak ada masalah. Saya sih melihatnya karena masih muda saja dan energik lah. Kemarin juga kan Bareskrim nangkep apa itu? Joko Chandra. Nah, itu kan kemudian koruptor itu. Narkoba, terutama upayanya terhadap narkoba itu Pak Sigit itu saya kira penegakan. Itu kan ancaman bagi kami kalangan muda. Narkoba ini jadi hal yang menakutkan karena tidak hanya hari ini efeknya, tapi juga generasi selanjutnya kan. Itu udah war-nya kan. Ada juga pendapat gini, Dam. Dulu kita mencoba yang teman-teman aktivis mahasiswa soal difungsi ABRI segala macam. Hari ini sekarang hampir semua posisi strategis diisi oleh
TNI Polri. TNI Polri, khususnya Polri ya, dominan yang mulai BNN, BNPT, kemudian yang lainnya itu rata-rata bahkan Badan Intelijen Negara pun itu figur dari kepolisian. Nah, ada wacana bahwa ini jangan sampai terjadi dui fungsi Polri, jangan-jangan nih dui fungsi ABRI-nya udah selesai ya kan, tiba-tiba hari ini dui fungsi Polri. Dui fungsinya itu fungsi yang pertama apa? Ya artinya kemungkinan bisa jadi para polisi ini itu sudah mulai berpolitik, gitu. Ya itu yang saya nggak sepakat. Kalau tadi urusan siapa Kapolri saya kira nggak ada persoalan, tapi kalau soal yang tapi ini baru wacana di tingkatan kajian-kajian, jangan sampai otoritarianismenya Pak Jokowi ini terjadi dengan saya kok malah melihatnya itu bukan wacana ya. Apa tuh? Malah sudah ada beberapa. Oh gitu. jadi gimana? Jadi urusan sipil yang seharusnya dipasrahkan ke sipil malah diberikan kepada aparatur keamanan atau pertahanan gitu. Ya apa namanya? Saya nggak ngerti ya. Tapi kalau dalam kacamata saya sih mungkin ya ini upaya Pak Presiden untuk menjaga stabilitas. Berarti masih efektif ya kalau polisi di bawah presiden ya? Ya, tapi saya juga di satu sisi juga tidak sepakat karena kayak nggak ada sipil yang lain, kayak nggak ada sipil yang hebat gitu, yang mampu, yang apa namanya, kalau ada pos untuk sipil ya sudah untuk sipil, ngapain harus nyari dari bintang, mau TNI mau Polri ya, mau TNI mau Polri, karena ya sebelah mana kita mau berdemokrasi dengan baik, substansial ya. Demokrasi substansial kalau aparat keamanan, aparat pertahanan masuk sektor-sektor sipil. Ya sulit lah gitu. Bukan gara-gara karena masih di bawah presiden akhirnya di super body polisi itu, polisian. Ya mungkin ya. Tapi dalam konteks Indonesia yang majemuk, yang ini cukup saya kira masih harus dari bawah presiden. Di bawah presiden. Karena kita kan satu sistemnya kan presidensial, kemudian daerahnya juga. Jadi harus memutus rantai birokrasi rantai komando lah gitu. Biar enggak. Nanti kan di kita ini kan terlalu banyak pintu, terlalu banyak meja, juga lama kan urusan-urusan. Masyarakat juga yang terbengkalai. Ini kalau nggak di bawah presiden misalkan, harus lewat menteri atau lewat Kapolri misalkan dengan urusan bisa-bisa kita nggak punya Kapolri malah. tapi maksud saya harus ada itikat baik lah dari Pak Presiden untuk urusan security sector reform itu tetap harus di security sector reform. Reformasi sektor keamanan termasuk di situnya pertahanan. Itu salah satu amanat reformasi loh, gitu loh. Itu jangan juga posisi sipil. Ini katanya kan kalau di media ya walau alam kondisinya kayak apa, tapi kalau di media misalkan ini karena ada nonjob dan lain sebagainya gitu. Ya nggak gitu juga lah gitu. Masa iya sampai sosial media ini memang kadang-kadang ya. Ya bintang masa sudah berbintang tidak punya posisi sampai harus masuk kepada ranah sipil gitu loh. Harus ngambil posisi sipil gitu loh. Terima kasih Nidam. Siap. Udah berbincang-bincang ringan, paling tidak memberi masukan kepada kita bahwa mahasiswa ke depan tidak boleh lagi alergi berpolitik. Ya. Kalau bisa besok mahasiswa itu berpolitik lah. Gitu. Bikin partai sendiri ya? Ya boleh. Partai mahasiswa Indonesia gitu ya? Boleh. Tapi ya nggak juga latah. Tapi tadi kan poin-poin yang kita bisa ambil itu kan mental, paradigma, kemudian visi ya. Saya kira itu kawan-kawan dari diskusi ringan, bincang-bincang dengan kita santai dengan Adam Marifat, Sekjen DPN Gemasabah.
Kita akan ketemu lagi pada bincang-bincang santai lainnya di Master J19 channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.